Ini dari ibu-ibu bilang terima kasih Pak Prabowo. Ini dari ibu-ibu bilang terima kasih Pak Prabowo. Pengecernya mau dihapus Pak. Wah ya bubar orang kemana jauh. Oleh karena itu Bapak Presiden sudah perintah kembali seperti semula ya Pak ya. Bahkan diperkuat ini jadi sub pangkalan. Jadi pengecer namanya ganti sub pangkalan. Mau ganti apa aja yang penting jangan nyusahin ya kan. Nah. Sekarang udah aman? Alhamdulillah. Aman, lancar, nggak ada masalah lagi? Terima kasih Pak Prabowo katanya. Ini dari ibu-ibu bilang terima kasih Pak Prabowo. Kenapa nggak punya gas? Ini berapa orang ini? Belanja 100.000 Pak. Ini Pak, 4 orang jatahnya 100 ya 100. Ada satu lagi tuh. Pak, ini saya. 6. Jadi alhamdulillah sudah soal gas sudah lancar kembali normal setelah ada perintah Bapak Presiden dikembalikan seperti semula. Emang susah ya tinggal di negara Konoha kayak gini. Apa-apa harus viral dulu baru semua urusan lancar dan terpenuhi ya. Gimana di tempat kalian gas LPG 3 kilo sudah lancar belum? Sudah terdistribusi dengan baik apa belum? Yang belum ayo buruan komen daerah mana aja kita viralin ya. Biar kalian nggak susah-susah lagi cari gas 3 kilo ya. Apalagi kayak masyarakat miskin kayak kita ini ya. Keperluan buat masak ini penting banget gas LPG ya. Anak kita mau kita kasih makan apa kalau nggak bisa masak ya. Komen-komen kalian yang masih kesulitan gas di daerah mana aja, ayo kita viralkan. Kalau nggak viral nggak bakal dapet. Nggak usah berlebihan aja gitulah Pak Sul. Kan Pak Bahlil juga bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Kalau Pak Bahlil salah, pemerintah Pak Prabowo juga kena salah juga. Yang milih Pak Bahlil pun juga Pak Prabowo. Jadi stop lah cari muka kayak gitu ya. Udahlah jangan terlalu banyak gimmick lah Pak. Gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warungnya untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000, dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah, Pak gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang langsung takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang Pak, di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung, kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh, boleh. Jika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30.
Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat Bukan. dong. Maksud saya di dalam sistem distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak ada. Ini mesti Dia dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja. Nah, justru itu dia negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar dong. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nah, begini. Jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya. Yang harusnya menjadi tanggung jawab negara. Terima kasih Pak Prabowo. Dulu pas zaman Pak Jokowi, bansos dibilang dari Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Sekarang Pak Prabowo bilang kepada Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo. Ya benar, itu memang benar. Karena mau bagaimanapun pemimpin kita, presiden kita sekarang adalah Bapak Prabowo Subianto. Kalau kemarin itu Bapak Joko Widodo. Akan tapi kenapa harus Pak Zul yang bilang ini dari ibu-ibu? Kenapa Pak Julhas tidak memberikan gasnya itu, yang ngomong itu biar ibu-ibunya loh. Terima kasih Pak Prabowo, tapi dari suara ibu-ibunya. Tapi enggak apa-apa. Mungkin ibu-ibunya malu diwakili oleh Bapak Julhas ya. Nah ini teman-teman ya, tadi juga mendapat kritikan ya, bukan kritikan lah, mendapatkan tanggapan dari netizen untuk Pak Julhas yang cukup gimana gitu ya. Dan oke, kita selanjutnya kita mau membicarakan menanggapi tentang Bang Adian Apitupulu yang mengatakan bahwasannya negara gagal merazia pengoplos gas. Ya. Jadi Bang Adian ini adalah seorang politikus dari PDIP, tapi mengkritik polemik LPG 3 kilo ya, alias gas melon, yang sempat membuat kegaduhan di masyarakat. Tercatat larangan pengecer menjual gas melon tersebut juga menjatuhkan 2 korban jiwa. Nah, Bang Adian ini menilai seharusnya pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM, fokus merazia tempat pengoplos gas melon, bukan malah melarang pengecer untuk penjualan. Nah, jadi ketika tadi kita mendengarkan dari penjelasan dari Bang Adian, kalau memang warung-warung kecil itu harus jadi pangkalan gas, itu memang cukup berat. Gas itu harganya berapa? Warung-warung kecil itu kemampuannya seberapa? Mereka itu cuma mampu juga mengambil keuntungan 1.000, 2.000 dari penjualan gas tersebut. Itu dijelaskan oleh Bang Adian Apitupulu ya. Nah kalau jadi pangkalan, untuk modal beli gasnya ini loh, beli tabungnya ini kan cukup besar. Nanti ada tuntutan seperti dulu ya di tempat saya ini ya. Ketika banjir gas harus ada target pembuangan sekian. Oh, pangkalan itu sampai bingung membuang kemana. Dijual di rumah-rumah masih ada, mau memaksa orang juga nggak bisa kan seperti itu. Tapi ada target penjualan, dulu itu pernah ya. Sampai bingung orang itu. Tapi kalau pas tidak ada, masyarakat juga sampai bingung. Nah ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bang Adian teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kebocoran LPG terbesar itu bukan di warung-warung pengoplos. Kok kebocoran LPG terbesar itu bukan di warung-warung pengoplos kok. Dan aparat penegak hukum lah yang harus merazia tempat-tempat oplosan itu. Terang Bang Adian ya ketika di komplek Parlemen Senayan.
Nah, mungkin ke depan anggota Komisi 5 DPR RI ini berharap pemerintah dan aparat hukum dapat fokus untuk merazia tempat-tempat pengoplos gas. Mampu nggak kira-kira teman-teman ya? Kita lihat ya, karena biasalah ketika viral mah iya, tapi ketika sudah lerep itu kayaknya ya, ya salah ya. Kalau menurut gua, kata Bang Adian ya, negara gagal merazia pengoplos gas, tapi nampak berbuat lalu yang dirazia warung-warung sembako. Imbuh Sekjen Pena 98 ini menegaskan ya. Seperti diketahui, kebijakan dari Menteri SDM Bahlil yang melarang gas melon menimbulkan kekisruhan di beberapa daerah Indonesia. Contohnya antrian panjang hingga mengular saat masyarakat terpaksa membeli gas melon di pangkalan. Kebijakan ini merugikan banyak masyarakat kecil. Waktu yang bisa mereka lakukan untuk bekerja justru teralihkan untuk mengantri karena kehabisan gas melon. Ada juga warga yang mengeluh karena jauh ya dari rumah pangkalan tersebut. Mereka ke pangkalannya itu ya pasti waktunya akan tersita ya. Belum ngantrinya, alas, empuh ramudeng. Jadi itu teman-teman ya, ketika gas kemarin itu cukup langka itu memang gimana ya. Tapi ketika pas banjir, dulu ya pernah di sini merasakan banjir, sampai pangkalan itu kebingungan mau membuang kemana ya. Padahal itu di tempat saya itu cuma satu juga, satu desa. Juga dulu pernah kebingungan membuang waktu banjir, tapi pas nggak ada, iyuh. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya mudah-mudahan negara kita ya, pemimpin-pemimpin kita mampu ya melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang akan pro rakyat lah. Jangan sesuatu yang apa sih, yang tidak seharusnya dipikirkan justru malah bagaimana ya. Saya cocok dengan Bang Adian Napitupulu. Warung-warung itu cuman mencari penghasilan dari 1.000, 2.000. Kalau seandainya pemerintah mampu memberikan lapangan pekerjaan, mungkin mereka juga mending bekerja lah ya, nggak pakai modal, cuman pakai tenaga. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.